Napoli, ada yang nonton nggak tuh semalam Napoli lawan Eintracht Frankfurt Tidak dong. jam 1 kurang ya, Bang Lima ketiduran semalam. Jam Pasti rawat udah kalau nonton. udah ketua mah. Bisa. Nontonnya Arsenal. Nah ya, karena pasti punya banyak aset Arsenal kan di Fantasy UCL. Ini nggak ada aset Napoli soalnya. Aku punya Højlund, aku kira minimal nyetak 1 gol lah. Ternyata nggak nyetak gol sama sekali. Untung ada Bongiorno asis. Oh, aset. Tapi Jurno. asis. Asis apaan Jurno? Kok asis sih? Salah. Clean sheet. Kalau 0-0 gimana asis ya? Ah, Salah. Clean sheet. Bongiorno clean sheet. Nah, 0-0. clean sheet Tapi 8. Nah, itu lah Bonjono 8 poin masih bisa dipertimbangkan tuh kalau kapten. luar nggak kepikiran Kapten Bongiorno. Kaptennya Gabriel aja. Tapi nggak kepikiran juga Napoli gagal menang lawan Frankfurt di kandang sendiri. Mana sebelumnya kan mereka juga kebantai ya sama PSV. Terus kemarin di Liga juga Napoli lawan siapa sih gagal menang kan? Napoli Como ya? Oh, 0-0. 1 sama 0-0. kosong. 0-0 kalau nggak salah. Berarti Napoli itu terakhir menang kalau nggak salah lawan Lecce, itu pun juga sebenarnya nggak mantep gitu loh. Kemenangannya 1-0. Itu aja kebantu Vanja yang nepis penalti Akamarda. Kemenangan meyakinkan terakhirnya Napoli ya lawan Inter 3-1. Tapi setelah itu ya kayak grafik permainannya menurun gitu. Sekarang Napoli di puncak klasemen cuma nunggu 1 poin dari peringkat 2 sampai peringkat 4 kalau nggak salah. Udah mulai tuh. Sudah dong. Lama kan tidak ada kata-kata udah mulai itu. Iya, kaget. Dimulai dengan kekalahan dari Torino 1-0, kebantai PSV 6-2. Ya oke lah, menang 2 kali lawan Inter sama Lecce, tapi lawan Lecce kan kemenangannya juga sebenarnya meragukan gitu. Habis itu imbang 2 kali beruntun lawan lawan Como sama Eintracht Frankfurt. Ini ya menandakan beberapa performa Napoli beberapa game week terakhir ini kurang meyakinkan gitu, malah cenderung grafiknya menurun. Nggak tahu sih apakah kalau menurut teman-teman apakah ada pengaruh dari cederanya beberapa pemain pilarnya Napoli gitu? Atau emang ya gimana nih fenomena kok menurun banget di beberapa laga terakhir? Menurut temen siapa? Lagi-lagi pertanyaan ini sudah diulang berkat teman-teman saya, Mas Ira dan Bang Lima. Teman-teman Interisti yang mana? Ada dua. Tapi sebelum ke Napoli ini kalau yang nonton di YouTube kan kelihatan nih backgroundku sama Mas Ira. Terkesan narsis, tapi ini sebenarnya adalah peringatan 1 tahun sejak kita bertemu dan take podcast online. Tepat 1 tahun, tanggal 5 November waktu itu. 2024, sekarang 2025. Ya sayangnya. Offline pertama ya. Iya, take offline pertama dan sampai sekarang masih satu-satunya. Karena setelah itu saya harus pulang ke Jogja, jadi tidak take podcast offline lagi. Onlinean aja sekarang. Tapi ya semoga suatu saat kita bisa take podcast offline lagi gitu. Kalau misalnya teman-teman yang di Spotify penasaran sama backgroundku sama Mas Ira, bisa ke YouTube. Karena sekarang podcast Roman Serie A juga ada di YouTube-nya Garis Tengah. Oke, balik ke Napoli. Gimana tadi soal performa beberapa game terakhir yang kurang memuaskan ya? Apakah ada emang faktor pemain yang cedera atau gimana? Make sense sih kalau pemain cedera juga ada pengaruhnya ya, walaupun ya mungkin belum bisa disimpulkan sebesar apa, karena cederanya pemain Napoli kan paling kalau di awal itu dari awal Lukaku cedera, terus setelah itu Højlund sekali cuman berapa pertandingan, terus yang terbaru itu kan si siapa KDB cedera gitu. Tapi kalau ngelihat Conte ini kan tipikal pelatih yang kaku ya. Mungkin kalau dibilang tuh mirip siapa ya? Mungkin mirip Amorim lah. Amorim kan kaku dan saklek ya. Kalau dengan formasi itu ya sistem kayak gitu yang dimainin ya udah itu. Kalau tim pingin minta berubah ya udah ganti pelatih gitu. Conte ini juga kan cukup kaku ya, dari dulu tuh 3-4-3 atau 3-5-2 lah umumnya. Biasanya tuh dia kecenderungannya emang kalau Conte itu mengandalkan starting 11-nya tuh cenderungnya yang itu aja untuk kekuatan terbaiknya gitu. Kecuali kalau emang dibutuhkan rotasi,
pertandingan yang let's say untuk tim-tim yang menengah ke bawah, oke dia berani untuk merotasi pemain-pemain yang biasanya jadi pelapis gitu. Tapi kalau untuk pertandingan-pertandingan krusial, penting, kecenderungannya pasti starting 11-nya itu aja. Dari kiper, belakang, tengah, segala macam. Makanya Conte ini salah satu keunggulannya itu memang sangat mengedepankan fisik kalau dari pemain-pemainnya Conte. Makanya kan berapa kali ya sempat ada video-video beredar ya, kayak waktu di mana tuh di Spurs apa ya kalau nggak salah, yang ada video si Son apa siapa gitu yang udah ngap-ngapan gitu karena ngikutin latihannya Conte yang keras banget gitu. Karena Conte emang menekankan itu fisik dan stamina yang benar-benar ekstra luar biasa gitu, makanya pemain-pemainnya tuh emang dituntut selalu bugar, selalu fit, selalu prima, nggak cuman sepanjang 90 menit pertandingan tapi juga sepanjang musim, menghadapi maraton di liga, menghadapi mungkin sprint jarak menengah di UCL contohnya gitu. Makanya itu karena dilatari kebiasaan Conte yang memang mengandalkan starting 11 yang itu aja. Dan ketika ada beberapa pemain pilar yang cedera, masalah akan muncul pastinya gitu. Karena emang Conte nggak terbiasa melakukan rotasi, dia tuh terbiasa prinsipnya tuh agak bertolak belakang lah dengan Ancelotti. Misalnya Ancelotti tuh gimana pemain yang dipunya itu sistem akan menyesuaikan. Oke. Nah, Conte kebalikannya. Pemain harus menyesuaikan dengan sistem yang dipunya gitu. Gimana pun caranya gitu. Nah, ketika pemain starting 11-nya ini yang udah jadi andalan, ada yang kepingan puzzle, ada yang hilang gitu. Pemain pelapisnya tuh biasanya kurang bisa maksimal untuk mengisi kepingan puzzle-nya. Misalnya katakanlah Conte kan emang terbiasa mengandalkan dua pemain plank ya di wingback-nya, itu udah jadi andalan banget. Dua pemain plank yang dari zaman Chelsea, zaman Spurs, zaman Inter emang selalu jadi andalan sampai sekarang di Napoli. Dan ketika ada pemain-pemain yang emang nggak works, misalnya karena Spinazzola absen dan pemain pelapisnya ternyata nggak bisa mengisi, itu maka skemanya Conte akan nggak sepenuhnya jalan, nggak 100% jalan. Gitu juga di tengah, karena Conte kan juga mengedepankan soliditas di tengah gitu dengan pemain-pemain yang tipe-tipe petarung biasanya kan. Masuk di Napoli sekarang kan dia punya Zambo Anguissa, punya McTominay yang dipasang agak ke depan, agak advance, teman dia juga tipikal gelandang petarung juga kan, fighter juga gitu. Ya, ketika pemain-pemain itu nggak ada, misalnya katakanlah cedera gitu, maka pemain pelapisnya kalau nggak bisa mengisi ya biasanya skemanya Conte akan nggak jalan. I see. Ya karena masuk akal yang dibilang Mas Tir tadi ya, Conte ini minim rotasi gitu. Sedangkan musim lalu juara sama Napoli di Serie A, itu karena Napolinya juga nggak main di Eropa. Jadi mungkin bisa membuat pemain-pemainnya selalu bugar gitu, karena jadwalnya tidak terlalu padat. Dan musim ini Napoli harus bermain di Eropa, mungkin jadwal yang padat ini juga kurang bisa disesuaikan gitu. Tapi ngomong-ngomong soal Eropa, Antonio Conte ini sepanjang karir menjadi pelatih itu sudah mengoleksi 7 gelar, tapi semuanya tuh gelar domestik, baik itu Liga atau Piala gitu, Coppa Italia. Prestasi terbaiknya Conte di Eropa itu tahun 2019 kalau nggak salah ya, 2019-2020 itu ke final Piala Eropa, Piala Eropa sih, apa namanya, Europa League, Liga Eropa. Liga Eropa sama Inter Milan. Jadi runner up di musim 2019-2020. Nah ini kan jadi suatu pertanyaan yang yang menarik untuk dibahas gitu. Kenapa Conte di Liga dominan banget tuh, di lokal, di domestik sangat dominan, tapi ketika ke Eropa kenapa selalu gagal? Aku mau ke Panglima. Kira-kira menurut Panglima kenapa nih? Ya kayaknya sih di sepak bola itu emang ada ini ya, orang-orang yang ditakdirkan untuk sial baik itu di Eropa atau domestik misalkan. Karena salah satu yang bikin sepak bola menarik ya kayak dalam tanda kutip kutukan-kutukan itulah. Nah ini di pelatih walaupun bukan satu-satunya, tapi Conte untuk sekarang dengan apa yang udah dia dapat di domestik, mau itu Serie A, Premier League, tapi dia tetap gagal total, bisa dibilang gagal total lah. Gagal total dalam artian
kalau kita bandingin sama domestik kan jauh banget nih. Jangankan final gitu, jangankan dia juara UCL, tapi nyampe final bahkan semifinal pun dia nggak pernah. Dan kalau di pelatih mungkin dia, kalau di pemain kan ada Zlatan ya, ada Zlatan Ibrahimovic yang selalu juara di klubnya, di liganya, tapi ketika di UCL dia gagal terus. Malah dia ketika dia pindah ke Barcelona dengan alasan mau juara UCL sama Barca, waktu itu dia ngomong ke Jose Mourinho, pelatih Inter, tapi yang terjadi justru Internya yang juara, Barcelona yang dikalahin sama Inter di semifinal. Dan itu kan berlanjut terus sampai akhirnya Ibra pensiun. Dan di dunia kepelatihan ya sekarang Conte yang mengalami itu. Kalau dilihat dalam sejarah kepelatihannya Conte, paling sukses dia di UCL ya di tahun pertamanya dia ngelatih sama Juventus. Itu pun perempat final. Setelah itu udah nggak pernah lagi, selalu mentok di 16 besar. Selalu mentok di 16 besar di Inter 2 musim, bahkan dia gagal tembus 16 besar, gagal di fase grup terus gitu kan. Itu yang memalukan lah untuk Internya sendiri. Walaupun sebenarnya Inter itu di eranya Conte baru 2 musim comeback ke Eropa setelah melewati masa-masa suram bertahun-tahun nggak lolos ke Eropa gitu. Tapi harusnya untuk klub segede Inter, dengan sebelumnya di 2 musim sebelumnya juga gagal bareng Spalletti, gagal ke 16 besar UCL, harusnya di tangannya Conte sih itu nggak bisa dijadiin alasan lagi ya, karena waktu untuk katakanlah adaptasi lagi di UCL ya udah lewat gitu, udah 2 tahun, tapi ternyata sama Conte tetap gagal dan memang performanya jelek banget di eranya Conte. Inter di UCL itu emang sejelek itu. Cuman kegagalan Inter di UCL waktu itu akhirnya dibayar Conte dengan Scudetto 2020 ya. 2021. Iya, 2020-2021. Tapi ternyata apa yang dialami Conte kemudian berlanjut secara terus-menerus bahkan sampai sekarang. Sebelumnya dia di Chelsea juga gagal juga ya. Padahal Chelsea punya catatan yang cukup bagus sama pelatih Itali Roberto Di Matteo yang bawa mereka juara UCL beberapa tahun sebelumnya ketika Conte diharapkan dengan nama besar dia, dengan pengalaman dia yang udah juara di Juventus dan juara Premier League di Chelsea juga, ternyata ketika main di UCL gagal juga, dan ya gagalnya di 16 besar. Kemudian ketika di Tottenham pun sebenarnya kan itu antara hidup dan mati ya nasibnya Spurs di hari terakhir lawan Sporting Lisbon. Mereka nggak cukup menang doang, karena kalaupun mereka menang tapi lawannya si Marseille atau siapa gitu, kalau si Marseille-nya menang juga ya selesai itu, nggak si Spursnya nggak lolos. Tapi akhirnya Spursnya lolos karena di pertandingan yang lain Marseille-nya gagal menang. Karena di terakhir itu kan Tottenham lawan Sporting Lisbon kalau nggak salah, mereka menang. Tapi ya perjalanan berakhir di 16 besar. Nah sekarang sama Napoli 4 pertandingan justru lebih memalukan lagi dengan 2 kekalahan, sekali imbang dan sekali menang. Itu pun menangnya cuma lawan Sporting dan main di Diego Armando Maradona Stadium. Dan ya yang paling memalukan jelas apa yang terjadi di Belanda ya, di Eindhoven, dihantam 6-2 untuk klub sekelas Napoli gitu. Saya nggak mau bilang segede Napoli ya, tapi klub sekelas Napoli dengan pelatih segede Conte, kekalahan ini ya ini nggak bisa diterima. Ini bisa dibilang jadi aib untuk klub dan Conte sendiri sebagai pelatih, karena karirnya ya tercoreng habis-habisan di kekalahan tersebut. Dan ya balik lagi, kalau Liga Champions ini gak bisa disamakan dengan Liga Domestik, bahwa pelatih segede apapun kalau mereka sukses di domestik tapi ketika di UCL-nya gagal, bahkan bisa dibilang cuman jadi badut Eropa gitu, ya nama baik akan jatuh ya. Nama baik akan jatuh, dan ini udah dialami Conte selama ini. Bisa jadi juga karena faktor yang membuat Conte selalu mengalami kesulitan
di Eropa itu ya seperti yang dibilang Mas Irawan tadi, soal sakleknya dia milih pemain, starting 11 itu aja nggak ganti-ganti. Ini yang akhirnya membuat pemain pada kelelahan, mereka dengan porsi latihan yang seberat itu, jadwal sepadat itu harus dituntut terus untuk menang, belum lagi diomelin nanti kalau misalkan kalah atau apa gitu kan. Itu yang jadi faktor juga yang membuat Antonio Conte selalu mengalami kegagalan gitu di mana di Eropa. Dan untuk musim ini sendiri kan kebijakan Conte itu akhirnya merembet ke Liga. Mereka gagal menang lawan Como, itu pun udah nyaris kalah ya, karena Como juga kan dapat penalti, tapi Morata gagal. Dan lawan Lecce pun ya menang 1-0 doang gitu, padahal lawannya Lecce doang. Ya itu udah jadi tanda-tanda lah kalau Conte harusnya bisa lebih terbuka dengan skuad yang dia punya. Bisa dibilang kalau dibandingin sama skuad dia di Napoli sekarang sama di Inter dulu atau bahkan di Spurs dan Chelsea, ketebalan skuad dia di Napoli ini yang paling bagus gitu daripada tim-tim sebelumnya. Dia punya banyak pemain yang bisa dimainin lah sewaktu-waktu. Cuman ini kan nggak dilakukan sama Conte. Dia selalu terus-menerus mainin pemain-pemain yang sama. Anguissa selalu dimainin, terus si siapa? Politano, ya di Lorenzo gitu yang dimainin terus. Padahal di Lorenzo juga kan udah mulai sering bikin blunder gitu, bikin kesalahan yang nggak perlu. Tapi tetap dimainin karena memang entah ini faktor kepercayaan atau Conte-nya punya trust sama pemain atau gimana. Tapi ya ujung-ujungnya kan jadi bumerang tersendiri untuk Conte. Dengan jadwal pertandingan sekarang yang udah super padat gitu, ketika weekday nggak ada Eropa tapi ada Copa misalkan, atau justru ada jeda internasional, dan jeda internasional kan pemain tetap main ya di negaranya ya, bahkan lebih capek gitu karena harus terbang lagi ke negara asal, apalagi yang beda benua. Itu yang harusnya dipelajari Conte sebagai pelatih. Dia udah lama berkarir di dunia kepelatihan dan harusnya sih bisa lebih bijak gitu untuk menentukan pemain di lapangan. Kalau kita lihat sekarang pelatih sekarang kalau di Italia ya, baik itu Cifu, Allegri, terus Gasperini, dan sebelumnya Tudor, tapi sekarang Tudor udah dipecat. Itu kan mereka selalu ada aja 2 atau minimal 2 pemain yang dirotasi gitu setiap pekannya. Nah, ini yang nggak terjadi sama Conte. Dia tetap aja yang mainin itu aja terus. Dan ya akhirnya apa ya seperti itu. Dan kalau musim lalu Napoli main seperti tanpa celah gitu. Ya kayak tadi Mas Reno bilang, mereka nggak main di Eropa, mainnya cuma di domestik aja. Jadi ya udah lajunya kenceng gitu. Tapi sekarang main di Eropa, pemain yang didatengin juga udah lebih banyak, tapi yang dimainin tetap itu aja. Antonio Conte kan juga selain di klubnya ya, kegagalan di Eropa, itu juga pernah Conte lalui sebagai pelatih timnas Italia di Euro 2016. Sebenarnya secara overall itu lumayan. Conte 25 kali menukangi timnas Italia, menangnya 14 kali gitu. Sebenarnya lumayan lah. Tapi di Euro 2016 gagal untuk menjadi juara. Dan setelah Euro pun akhirnya Conte nggak lanjut di timnas Italia gitu. Aku mau ke Mas Ir lah, kenapa sih timnas Italia dan Conte tidak works gitu? Minimal kenapa Conte nggak lanjut di timnas Italia gitu? Mungkin sampai Piala Dunia 2018. Ada apa sih waktu itu? Apa ya? Saya agak lupa ya ada isu-isu apa. Cuman kalau Kualitas pemain kayaknya ada itu. Kalau iya misalnya Mas Reno kan mengklaim kalau Conte ini nggak works lah, gagal. Cuman kalau versi saya justru Conte ini berhasil. Gitu. Jadi nggak tahu ya mungkin kalau ukurnya berhasil atau gagal dalam hal prestasi ya, trofi ya. Conte emang nggak dapat trofi dan cuma sampai babak perempat final kalau nggak salah kan, sebelum kalah adu penalti dari Jerman ya. Waktu itu Jerman seingat saya sih kalau nggak salah. 2 kali adu penalti, di babak sebelumnya juga adu penalti kalau nggak salah, itu menang, tapi di perempat finalnya kalah kayaknya sih dari Jerman. Oh ya dari Jerman, betul. Kenapa berhasil? Karena Conte melatih timnas Italia pada periode yang sulit, periode yang cukup
gelap lah gitu. Pemain-pemain timnas Italia itu banyak yang beranggapan kalau skuad Italia pada eranya Conte di Euro 2016 adalah skuad terlemah Italia dalam banyak tahun terakhir lah. Makanya ketika Conte membawa Italia lolos dari babak grup aja, itu udah suatu hal yang dianggap cukup spesial pencapaiannya gitu. Sampai akhirnya mereka bisa lolos ke perempat final, dan kalahnya pun itu cuma dengan adu penalti. Dan kalau kita ngelihat katakanlah di turnamen itu ya, Conte tuh mungkin kalau bisa ngecek skuadnya Conte tuh ya mungkin yang cukup memorable tuh kayak Eder, Graziano Pelle, Benamesi, terus ada Biasa. Simon Zaza dan anak emasnya Conte, Emanuele Giaccherini gitu, pemain yang emang hanya bisa mengilap tuh bersama Conte pemain itu. Terus ya banyak lah nama-nama lain gitu, dan ya kayak pemain-pemain katakanlah Immobile atau siapapun itu berada pada era yang belum se-peak-nya dia gitu. Jadi nggak bisa jadi tolak ukur bahwa ada loh pemain-pemain yang top di masanya Conte di Euro itu, dan kenyataannya emang skuadnya Conte itu sangat minim apalah. Jadi makanya kalau dibilang Conte apakah berhasil di Euro apa enggak, ya sebenarnya kalau menurut saya sih berhasil gitu. Cuman kalau kenapa Conte akhirnya cuma stop di Euro, saya agak lupa ya, entah itu ada perbedaan pendapat dengan FIGC atau gimana, tapi pada akhirnya Conte memutuskan fokus, kalau nggak Dia salah mundur ya? itu ke Chelsea ya? Kemana sih? Iya, Chelsea. Nah ya kalau nggak salah itu memang udah ada tawaran atau gimana, jadi selepas Euro itu udah dipastikan Conte bakal berhenti gitu dari timnas Italia. Makanya akhirnya ya udah Euro itu beres, Conte diambil sama Chelsea gitu. Langsung juara lagi musim pertamanya Conte di Chelsea, juara Premier League. Skuad Italia waktu itu emang sebusuk itu ya. Iya sih, bener. Striker Eder sama Pele, coba. Pele yang double L ya, bukan Pele yang L1 ya. Double L, terus Giaccherini, ada Parolo, ada Turaro kami masuk timnas coba waktu itu. Ya nunjukin kualitas skuad Italia di 2016 lah. Iya, itu pengaruh. Nggak tahu ini analisis ngasal gue aja ya. Kayaknya kuat Italia yang busuk di Euro 2016 itu hasil dari dark age-nya atau masa kegelapannya AC Milan dan Inter Milan. Jadi ya kedua klub besar itu tidak menyumbangkan pemain-pemain jago untuk timnas Italia. Karena ya untuk mereka sendiri aja jelek gitu pemain-pemain Italianya. Makanya akhirnya kan hanya dominasi Juventus, akhirnya ya itu lini belakangnya aja yang produk Juventus. Ada BBC kan kalau nggak salah waktu itu. Tapi ya untuk menengah ke depannya jadinya ya minim supply dari klub-klub besar. Karena waktu itu juga pemain Italia yang di Inter sama AC Milan juga jelek-jelek kalau nggak salah. Dan dari Euro itu kan akhirnya orang-orang tahu ya, kita pada punya cap sendiri lah ke Conte kalau ini pelatih punya fetish aneh nih sama pemainnya gitu, sama pemain andalannya gitu. Di Italia, di Italia dia punya Giaccherini yang mungkin di mana-mana nggak kepake. Di mana? Di Chelsea tiba-tiba ada Tormoset, terus di Inter Ashley Young Forever Young jadinya. itu ya keanehan-keanehan Conte yang kalau dipakai atau misalkan pelatih lain nggak akan melakukan itu, tapi sama Conte dia lakukan dan pemain itu bisa sukses. Iya benar-benar, iya ya, kocak. Victor Moses sih kocak banget itu, random banget tiba-tiba starter wingback dan tiba-tiba oke gitu. Inter juga bawa Ashley Young. Tapi kalau misal kita tarik lagi konteksnya dari Antonio Conte, kita lebarin lagi konteksnya soal pelatih Italia di Eropa atau ya pelatih Italia di Eropa dan di domestik lah. Selain Antonio Conte, kira-kira siapa lagi ya pelatih-pelatih yang di domestik ini gelarnya banyak banget, tapi ketika sampai ke kompetisi Eropa melempem gitu. Ada nggak sih selain Conte?
Ya kalau saya sih nemunya itu ya, satu tadi yang mirip Conte walaupun nggak sedominan Conte ya Roberto Mancini karena ya dia di domestik ya cukup udah ibaratnya udah tutup buku lah, udah lulus lah karena udah dapat gelar di Serie A sama di Premier League ya, 2 liga top gitu. Bahkan di Serie A main betul kalau nggak salah 3 ya, 3 Scudetto ya, sama di City satu Premier League gitu. Dan tapi kalau ketika lompat ke Eropa, khususnya UCL, Mancini ini menjadi pelatih mediocre gitu, bersama tim yang mediocre juga. Kalau nggak salah bahkan di beberapa kesempatan tuh skuadnya Mancini itu hampir nggak pernah bisa lolos dari babak grup lah. Waktu itu kan masih babak grup ya, sebelum sekarang fase liga. Ya sampai akhirnya bahkan dengan Man City yang waktu itu skuadnya udah dibekali amunisi-amunisi yang top kelas juga, ya Mancini belum berhasil bawa City ke inilah minimal katakanlah lolos sampai babak perempat final atau semifinal gitu, masih nggak bisa gitu. Dan itu seenggaknya bisa dianggap ada kemiripan jadi dengan Conte atau Mancini. Kalau konteksnya lagi-lagi ya, kita coba geser lagi konteksnya Italia, pelatih Italia dan sepak bola Eropa. Kalau ditanya siapa sih pelatih Italia yang akrab sama sepak bola Eropa, ya mungkin Ancelotti ya, dengan banyaknya gelar UCL yang dia dapat. Selain itu ada juga Allegri yang 2 kali final meskipun gak juara sama Juventus. Paling terakhir Gasperini gitu. Itu tapi gak di UCL, di Liga Eropa bareng Atalanta. Kalau menurut Panglima, kira-kira apakah memang sekarang sulit nih bagi pelatih Italia dan idealisme taktik keitaliaannya gitu untuk bersaing dengan taktik-taktik pelatih dari negara lain gitu. Karena juga nggak tahu Conte sama Gasperini kan juga sebenarnya mainnya tidak tradisional Italia banget kan ya. Si Gasperini. Iya, benar. Makanya bisa survive gitu. Ancelotti pun juga sebenarnya kan adaptif gitu. Jadi nggak pertahanan Grandel atau apa. Kalau yang tradisional Italia banget kayak Allegri kayaknya sulit. Ya akan sulit ya sebenarnya ya. Bahkan kalau ngelihat sekarang pertumbuhan lagi. Ya selain pertumbuhan apa sih bahasanya? Pertumbuhan pelatih-pelatih di Italia ini kan agak sebenarnya kalau dilihat dari penyebaran pelatih-pelatih di Serie A kan agak mandek harus dibilang seperti itu. Karena ya orangnya itu aja. Padahal talentanya banyak, tapi emang kurang dipercaya mungkin. Makanya yang beredar ya dia lagi Maurizio Sarri udah dipecat, balik lagi ke mana? Ke Lazio. Ya, terus si Spalletti turun lagi ke Juventus gitu kan. Padahal kayak ya misalkan ada Palladino, terus ada siapa lagi gitu misalkan. Dan nantinya Fiorentina katanya mau nunjuk Roberto da Versa. Ya padahal sebenarnya ya nama-nama lain banyak. Makanya saya cukup impress ngelihat Cagliari yang berani nunjuk si Pisacane, pelatih U23-nya, pelatih muda yang naik lagi gitu kan. Terus Sassuolo sama Grosso, dan ya sayangnya Filippo Inzaghi udah bagus-bagus bawa bisa promosi malah balik ke Serie B dia sama Palermo kalau nggak salah. Nah itu yang cukup disayangkan sebenarnya. Beda misalkan sama Jerman yang selalu muncul orang-orang baru. Spanyol juga salah satunya yang muncul orang-orang baru. Pelatih-pelatih baru, pelatih muda gitu. Dan Italia yang secara kuantitas punya banyak, tapi ya entah pada kemana gitu kan. Walaupun memang di tempat lain pun ada pelatih Italia kayak Di Zerbi, terus si Farioli itu kemana ya, yang Ismail Biaggi. Sebenarnya tetap ada di luar. Tapi ya masalahnya sih di situ. Dan balik soal gaya permainan yang keitaliaan itu bisa jadi faktor juga ya. Karena sekarang sepak bola modern kan ada beberapa posisi yang dihilangkan. Ada beberapa posisi yang diubah fungsinya. Posisi yang dihilangkan kayak playmaker misalnya. Sedangkan Italia itu kan roh permainan Italia dari dulu ya playmaker. Sebutannya trequartista, vanguardista gitu kan. Itu jadi kekuatan Italia. Sedangkan sekarang sepak bola ya udah nggak ada yang pakai itu. Dan untuk sayap untuk winger, sekarang winger fungsinya udah nggak perlu soloran lagi, nggak perlu nusuk
ke dalam kotak penalti, tapi tetap harus passing ke samping, ke belakang, tetap ya passing-passing lah karena sekarang kita semua sepak bola udah mabuk sama ball possession yang memaksa fungsi pemain udah nggak kayak dulu. Dan kayaknya itu yang mempengaruhi pelatih-pelatih Italia atau klub-klub Italia jadi secara persaingan di Eropanya ya ketinggalan. Makanya Inter 2 kali final, tapi mereka di final ya jadi bulan-bulanan gitu. Kecuali lawan City sih enggak ya. Kemarin jadi bulan-bulanan. Juve 2 kali final juga bulan-bulanan. Roma, Fiorentina hat-trick bulan-bulanan jadi final Conference League. Dan ngelihat perbedaan sepak bola zaman dulu sama zaman sekarang itu yang akhirnya membuat klub Itali atau pelatih Itali akhirnya gagal bersaing atau ya katakanlah gagal juara gitu karena memang pertama soal kualitas pemainnya mungkin, dan kedua ya soal itu tadi ketika sepak bola sekarang yang udah dalam tanda kutip dimodifikasi sedemikian rupa gitu yang nggak ada lagi klub yang memakai playmaker tapi Italia masih make, dan akhirnya kan itu bisa dibaca dengan mudah sama misalkan sama back atau sama gelandang bertahan lawan gitu. Mungkin itu ya yang bikin klub Italia atau pelatih Italia akhirnya menuai kegagalan demi kegagalan. Oke. Tunggu, kayaknya ada yang ngantuk ini. Mas Ira ngantuk, Mas Ira. Apa? Ngantuk, Mas Ira. Ya tadi ketiduran deh, tak perhatiin. Sempat merem beberapa detik tadi, tak perhatiin. Nunduk. Oh, nunduk ya. Masih seger ya? Masih aman ya? Oke. Sekarang aku mau ngasih tantangan nih ke Panglima sama Mas Ira. Kalau misal aku tanya, kira-kira dua nama pelatih pasca Ancelotti yang akan membawa kejayaan pelatih Italia lagi di Eropa, kira-kira siapa? Dua pelatih, dan tantangannya nggak boleh sama. Jadi satu-satu dulu, satu nama dulu Panglima, siapa? De Zerbi. Alasannya singkat saja. Alasannya dia udah keluar negeri ya, jadi pelatih abroad, nggak cuma di satu negara tapi di 3 negara bahkan, Inggris, Prancis, sebelum Ukrainanya pecah perang. Apalagi sekarang bertugas sebagai pelatih Marseille ini kan nggak pernah mudah. Porternya galak-galak gitu. Porternya Marseille itu bisa dibilang sadis gitu kan. Tapi sekarang melihat De Zerbi ya sepertinya dia nyaman banget ya di Marseille, dan kalau nggak salah punya klasemen di Ligue 1. Ya dengan pengalaman yang udah dia dapat, dengan gaya sepak bola yang lebih modern, yang lebih adaptif dengan zaman sekarang, itu harusnya bisa membuat namanya ke depannya di masa depan bisa naik ya, bisa kayak Ancelotti mungkin. Apalagi kan sekarang banyak pelatih mantan pelatih di Italia kayak Capello, kayak Arrigo Sacchi, itu semuanya memuji De Zerbi karena menurut mereka De Zerbi pelatih yang berani keluar dari pakem sepak bola Italia. Ya mereka sendiri gitu ya, tetua pelatih di Italia sendiri aja sadar kalau ya sepak bola Italia harus berubah dari segala dari kepelatihannya segala macam harus berubah untuk bisa bersaing dengan klub-klub lain di luar Italia. Oke. De Zerbi tadi supporter Marseille galak-galak. Nah, ini Mas Ir juga supporter Marseille nih, galak juga kayak ini. Cuman De Zerbi kalau mau mengikuti jejak Carlo Ancelotti, kayaknya nanti nunggu 2 tahun lagi Allegri udah dapat 2 Scudetto di Milan. Nah, itu De Zerbi ke Milan tuh. Bisa banget nanti juara UCL mengikuti jejak Ancelotti. Kaget pemain Milan. Kenapa? Oh, main bola bagus begini ya. Habis 2 tahun kena Dark Magic, kena De Zerbi langsung gak siap mereka. Mas Ira, nama pertama. Sebenarnya pengen nyebut satu nama ini, tapi kayaknya nggak enak kalau disebutin ya. Nggak apa-apa. Ada nama Allegri, tapi kayaknya kita kesampingkan dulu lah ya. Allegri sebenarnya punya potensi untuk itu, karena selain ya dia yang bukan tipikal yang terlalu kolot juga, tapi juga masih tetap pragmatis, tapi ada fleksibilitas dalam setiap petiknya. Makanya banyak yang bilang kan Allegri ini sangat menghalalkan banyak cara untuk menang, walaupun dengan cara yang paling buruk sekalipun. Itu menjadi
implikasi dari bagaimana adaptifnya seorang Allegri dalam menerapkan pendekatan permainan, sistemnya, taktiknya, strateginya dalam berbagai situasi. Makanya ya kenapa Allegri masih bisa kompetitif di Eropa, termasuk bawa 2 kali ke final Juventus ya waktu itu ya. Itu menjadi bukti ya kalau Allegri sebenarnya sanggup untuk bisa bersaing di kompetisi Eropa, asalkan dengan dukungan tim yang kompetitif juga. Mungkin kalau sekarang masih belum, karena dari skuad yang dipegangnya masih belum cukup kompetitif untuk bisa bersaing. Tapi kalau dari segi kemampuan, ya Allegri ada ya salah satu contoh terbaik lah yang bisa menunjukkan kemampuan adaptasi di domestik maupun di Eropa. Oke, berarti nama pertama akhirnya jadi Allegri. Mantap nih Allegri. Ya masih ada waktu karena umurnya juga masih belum menginjak 60 tahun. Jadi masih banyak waktu bagi Allegri untuk bisa menuntaskan rasa penasarannya ya setelah 2 kali kalah di final UCL. Entah dengan siapa klubnya nanti. Oke, nama kedua mungkin masih Ira lagi ya. Biar adil, udah di Panglima udah duluan, sekarang masih Ira juga. Nama kedua, pelatih yang akan menjaga marwah Italia di Eropa. Tadi Panglima sempat nyebut De Zerbi, sebenarnya pengen nyebut ini juga Parioli, cuman kayaknya masih terlalu jauh ya, karena kuncinya Parioli itu lebih ke ya pikirin dulu gimana dia bisa menang di domestik lah, karena sejauh ini kan Parioli belum pernah menang domestik ya, gimana mikirin UCL. Jadi untuk nama kedua saya lebih prefer ke nama pelatih yang tadi dilupakan oleh Mas Reno, karena Mas Reno tadi kan sempat nyinggung beberapa pelatih Italia yang ya sebenarnya cukup ya bagus di domestik dan di Eropa juga bagus, bahkan Allegri bisa 2 kali ke final gitu. Entah kenapa nama ini mungkin karena faktor background-nya dilupakan, sempat di-spill dikit sama Panglima. Adalah pelatih yang lagi ziarah ke Saudi sekarang. Jadi entah kapan dia kembali ya ke tanah kelahiran atau tanah Eropa lah gitu, Simone Inzaghi. Pelatih yang sebenarnya secara pendekatan permainan sistemnya itu sama dengan Conte ya, mirip pakai 3-5-2 juga, tapi stylenya Inzaghi ini lebih fluid dan lebih attacking gitu ketimbang Conte. Conte kan lebih pragmatis, lebih defensif dan lebih kaku gitu ya dalam mengandalkan taktiknya, sedangkan Inzaghi ini lebih fluid lah, lebih lebih fleksibel gitu. Dan dia juga udah punya modal juara Serie A, udah punya modal 2 kali ke final juga bareng Inter, pencapaian yang nggak bisa didapatkan oleh tim Italia lain dalam era sekarang, dalam kondisi sekarang, kecuali di Liga Eropa ataupun Liga Conference ya. Sedangkan Liga Champions dengan persaingan yang lebih ketat, banyak tim yang kesulitan, selain Juventus ya tim-tim lain tuh bahkan untuk bisa bersaing lolos dari babak grup aja susah, padahal Italia kan udah sempat 1 atau 2 kali mengirim 5 wakil gitu, tapi ya pada akhirnya yang menggendong tetap ya dia juga gitu kan. Kalau nggak Juventus sebelumnya pada akhirnya yang akhir-akhirnya Inter gitu. Bahkan tim yang mengklaim dirinya punya DNA UCL aja dia udah lupa marwahnya ada di mana gitu kan. Sekarang lebih fokus gimana caranya gue memperbaiki di domestik aja gitu daripada mikirin di Liga Champions. Dan ya itu salah satu yang jadi keunggulan dari Simone Inzaghi ya, karena dia nggak punya pendekatan taktik yang kaku ketimbang seperti Conte gitu. Terus kreativitasnya juga lebih kalau penilaian saya sih lebih dari Conte gitu, jadi ada potensi lah. Jujur tadi aku emang gak kepikiran Simone Inzaghi, gak kesebut. Yang disebut Allegri sama Ancelotti sama Gasperini. Tapi ya bener, Thomas Ira, Inzaghi, Simone, mungkin dari Arab bisa balik lagi nanti ke Italia dan ya mungkin bisa, ya nggak cuma ke Italia sih, mungkin bisa ke Premier League, bisa kemana gitu. Dan nanti bisa bersaing di Eropa. Sekarang kita ke Panglima. Siapa Panglima? Nama kedua dari Panglima. Kalau Mas Reno nggak kepikiran Inzaghi, saya udah mikirin dari tadi Inzaghi nama kedua. Diambil. Sekarang siapa dapat nama lain? Dari nyari dulu kan. Ini kayak main best 11 ini kita. Ada. Juga boleh sama. Iyalah. Iya, masa sebenarnya sih ada beberapa ya, tapi secara umur udah nggak qualified, udah tua.
Kalau yang muda itu, aduh ini bukan orang Itali lagi. Wah, Ya, susah nih ya. Iya, bukan orang Itali tapi identik Itali. Bisa bahasa Italia sama bahasa Rumania sih, tapi ya udah kita tinggalin aja. Cifu. aduh, itu lagi liganya belum itu. Enggak, bukan. Kalau tadi Inzaghi yang lagi berziarah di Arab Saudi, ini ada pelatih yang lagi napak tilas kehidupan, mungkin lagi di kampung halamannya di Brazil sana untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik untuk menjadi penggantinya Cifu nanti. Wah, siapa nih? Nggak tahu kapan sih yang penggantinya kapan. Tapi saya tetap ngelihat Thiago Motta sebagai pelatih bagus, sebagai pelatih yang potensial untuk sukses di masa depannya gitu. Karena pakemnya udah dapat, mainnya udah enak. Dia bisa bawa Bolonya sebagus itu ya, sehebat itu ya. Dan itu kan nggak kebetulan karena dia di Bolonya juga 2 musim kayaknya. Dia akhirnya menjalani yang namanya proses untuk menjadi pelatih yang bagus. Kan banyak pelatih yang suksesnya tapi kayak cuman sekejap aja, kayak cuman numpang lewat aja gitu. Hokinya lagi dapet. Kayak ya dulu misalkan Roberto Di Matteo sekali juara UCL sama Chelsea habis itu hilang, nggak bersisa lah bilangnya. Terus pelatih-pelatih lain juga beberapa ada yang kayak gitu. Tapi Mota udah ngejalanin proses untuk menjadi pelatih yang proper. Sayangnya kemarin dia di Juventus memang nggak berhasil karena ya filosofi permainan dia nggak cocok sama filosofinya Juventus aja sebagai klub yang emang udah ditanam dari dulu bahwa Juve menempatkan kemenangan di atas segalanya, sedangkan Mota kan agak sedikit kalau bisa menang dengan estetik dikit lah gitu, dan itu ya nggak dapet, dan manajemen Juve akhirnya ya nggak sabar gitu sebagai klub gede ngelihat timnya terancam gagal lolos Eropa ya akhirnya dipecat. Tapi kalau di masa depan Mota dapet tim yang emang cocok, entah itu Napoli atau Milan atau AS Roma, saya yakin sih dia bisa bisa sukses ke depannya dan bisa mengulang cerita seperti di Bolonya lah. Mungkin kalau di Bolonya suksesnya bahwa klub itu kembali ke UCL setelah sekian puluh tahun, tapi di klub yang lebih gede dia bisa jadi juara. Bisa jadi juara. Entah itu juara Eropa baik UCL, UEL atau Conference League, bisa juga Scudetto di domestik. Mungkin dia tuh yang ditunjuk Lazio ya. Kenapa? Harusnya dia yang ditunjuk sama Lazio, bukan balik ke Bukan. Sarri Lazio-nya. Harusnya sih Thiago Motta. Tapi ya Kenapa harusnya Mota? Cocok kah sama Lazio? cocok aja sebenarnya. Dia di Bolonya kan secara squad juga nggak tebel-tebel banget. Lazio juga sama, squadnya nggak tebel, bahkan cenderung tipis gitu. Lebih tipis dibanding Bolonya squadnya. Karena tekanan juga nggak segede di Juventus ya, walaupun tetap ada karena Ultras Lazio juga kan ngeri-ngeri juga. Tapi ya, harusnya sih dari segi filosofi permainan juga harusnya sih bisa. Oke. Ya. Ya nanti kita nantikan lah ya kemana Thiago Motta akan berlabuh setelah ini. Tapi terakhir banget kita kan tadi membuka dengan Conte ya. Sekarang kita juga akan menutup dengan Antonio Conte. Mungkin ini aja lah prediksi menurut Mas Ira dan Panglima sampai Conte pensiun nanti. Prediksi kalian dia akan memenangkan berapa gelar UCL? Atau jangan-jangan menurut kalian nggak memenangkan gelar UCL sama sekali? Saya percaya kutukan itu tetap berlanjut ya. Jadi Wih, nggak bakal menang gitu. menarik kutukan UCL. Ditambah ya itu tadi karakter dia sebagai pelatih udah sulit. Betul. Kalau Mas Ira prediksinya? Kalau Conte nggak bisa mengubah dua hal, mungkin dia nggak akan bisa dapat trofi UCL. Kita bicara spesifik UCL ya, kita nggak bicara Europa League atau Conference League. Tapi kalau nggak ada perubahan dalam dua hal, mungkin Conte akan kesulitan lagi sampai di akhir karirnya nanti di kepelatihan. Dua hal itu tadi yang sempat kita singgung, masalah kolotnya dia, kekakuan taktiknya gitu, yang terlalu konservatif dan terlalu sangat tidak fleksibel.
Sedangkan kan di kompetisi Eropa ini beda dengan kompetisi domestik. Ketika kompetisi domestik, taktiknya itu pragmatis, konservatif dan cenderung kaku, itu masih bisa survive sampai akhir musim gitu, di sepak bola Italia khususnya. Tapi ketika, ngomongin di Liga Champions, banyak kultur-kultur atau, gaya permainan yang sangat berbeda dan butuh fleksibilitas taktik, butuh adaptasi, dan kalau Conte mungkin nggak ada perubahan dalam hal itu, akan sangat sulit. Hal kedua itu adalah tergantung bagaimana atau klub apa yang nantinya akan dilatih sama Conte. Kalau Conte masih menangani katakanlah klub-klub yang levelnya di Italia akan sulit lah. Bahkan Inter aja yang berapa tahun terakhir cukup dominan, tapi ketika bicara ke Eropa, ya masih dibilang inferior ya. Mungkin kalau beberapa klub katakanlah Conte ke Madrid, Conte ke Barcelona, Conte ke Manchester City gitu. Dengan perubahan-perubahan taktik yang dilakukan Conte, seharusnya peluang itu ada tuh. Tapi kalau dua hal itu mungkin nggak kejadian sama Conte, kan susah. Kalau tadi aku membuka podcast dengan tiba-tiba, maka aku sekarang akan menutup dengan tiba-tiba juga. Dadah. Ciao. Ciao. Oh. Oke. Thank you guys. Okay. Oh.